Lo bantuin lahiran, ya dipaksa untuk lahiran. Sisanya selesainya itu ya anjingnya dimakan. What? Dibunuh. Gorok sama yang banyak. Mentah-mentah. Kalau suaminya yang makan, ya lu rasain bunyi kriuk-kriuk anak anjing. Dan di situ gue masih sampai sekarang pun kalau nanya sama dia lo dapat duit gimana, dia nggak pernah cerita gimana caranya. Pokoknya orang yang datang dari member itu pasti bawa duit banyak. Karena kesaksian kita udah banyak dari orang-orang yang udah berhasil. Jadi dia jalur pintas lah, ya sama juga kayak ilmu hitam kan, sekte itu sama kayak ilmu hitam. Akhirnya dia lahiran lah Jo. Habis makan hari-hari memang per beberapa hari, ada 2-3 hari dia lahiran. Cuma yang disayangin itu karena wallahualam caranya dia aja udah salah ya, makanan. Terus kita kan punya pamali juga kan. Dia gorok ya ya dia langsung gorok gitu aja, nggak pakai ada bacaan gitu. Itu tangan anaknya itu yang kiri mengecil dan jarinya kecil-kecil banget. Terus kakinya sama nggak ada, kecil yang kanan. Terus jarinya kecil-kecil banget. Jarinya tuh kayak jari cuma segini doang, kayak jaring gelantung gitu. Nggak normal, cacat. Dan di situ histeris, nangis. Anak pertama kan? Anak pertama. Dan itu terjadinya dia ngeliat abis cuci dia ngomong kayak gini, ayah aku udah nggak mau lihat anak kita gini. Enggak, ini bukan kesalahan kita, ini kesalahan dokter. Oh, kesalahan dokter? Iya, kenapa dokter itu nggak bilang kalau anak kita gini. Ternyata selama USG dokter itu dibungkem nggak boleh ngomong sama istrinya, jadi ngomongnya sama suaminya aja. Jadi dokter bilang nih anaknya baik-baik aja ya, Bu, gitu ya kan. Padahal suami udah tahu. Dan lo mau tahu, dokternya orang sekte juga. Ya, sama aja dong. Ya. Karena kan hari-hari anaknya dipakai juga. Hah? Buat? Hari-hari anaknya. Oh, buat dia, buat dokternya itu. Buat dokternya. What? Jadi dalam satu sekte itu dia bilang bukan cuma orang awam biasa, ada dokter, kelas polisi, tentara, ABRI, terus dia ada beberapa artis besar. Artis. Terus pengusaha. Gue bilang apa bedanya sama gue? Karena mereka juga sama-sama nyari hari-hari juga ya kan. Iya. Tapi yang kagetnya dia ngomong aku gak pernah tahu setelah kelahiran anakku yang ketiga. Baru tahu kalau dokter yang selama ini ngurusin kandungan aku itu seniornya ayah di sekte itu. Dan dia memang minta gini, ya udah gue gak akan kasih tahu istri lo, tapi lo tahu kan upahnya. Iya, hari-hari itu untuk dia. Dan lo tahu dokter ini bagus banget di SPOG-nya, ganteng banget dan kaya banget. Masih muda. Kalau sekarang udah umur 40 mungkin, ya masih muda lah. Karena dia dari berangkat dia untuk kebidanan itu dia pakai jalur sekte biar cepet. Pemujaan, dia pakai muja. Oke, anak pertama. Tangan kiri, kaki kanan. Jeda ada seminggu dia ngomong, aku belum masa nifas, belum selesai. Ini sampai 40 hari. Dan lo tahu dia tuh kesiksanya tuh nggak yang ada jedanya tuh, kayak nggak dikasih jeda sama suaminya. Darah nifasnya juga dipakai Jo. Diambil segimana darah nifasnya itu buat taruh di rumah di bawah tanah buat persajian. Jadi saat dia selesai nifas 3 bulan itu dia masuk ke bawah tanah, itu ada banyak banget kayak botol gitu, botol tabung tapi beling, jadi kelihatan gitu. Itu darah nifasnya dia. Yang ada setengah, ada yang cuma 1/4, ada yang dikit banget. Dan itu katanya untuk persembahan. Dan memang di kamar itu biasa wangi, ini enggak, karena kasurnya dia banyak banget bercak darah. Jadi kata istrinya pernah ngegepin suaminya itu lagi bercumbu sama ini apa sih itu namanya, guling. Bercumbu, ya udah berhubungan badan sama guling, tapi gulingnya itu penuh dengan darah, diolesin darah. Dia nggak bisa ngelihat apa yang dia mainin, tapi suaminya ngomong sama gue, yang saya lihat itu perempuan cantik yang kita puja. Padahal itu guling. Iya, yang dilihat mata istrinya guling. Tapi udah penuh darah Jo, diciumin, wah darah semua Jo. Dan suaminya pun badannya udah penuh darah.